Saya tutup absennya langsung. Oke. Jadi materi hari ini melanjutkan tentang materi di bar dalam ruang yang kemarin adalah 2 dimensi, maka yang sekarang adalah 3 dimensi. Oke, sebelumnya kita terlebih dahulu mengetahui tentang matrik transformasi koordinat untuk titik-titik dalam 3 dimensi. Jadi, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini, di mana ada gambar bar dalam ruang 3 dimensi, di X, Y, dan Z, ya kan? Kemudian ada X bar, Y bar, dan Z bar. Oke, di dalam gambar ini, ya, not 1 ini berada dalam sistem koordinat lokal di X1, X bar 1, Y bar 1, dan kalau koordinat global berarti di X1, Y1, dan Z1. Di not 2, ya, not 2, koordinat global itu di X2, Y2, dan Z2, ya. Lalu di sini ada sudut antara koordinat global X bar dengan dengan sumbu X, Y, dan Z. Jadi artinya di koordinat ini akan terjadi sudut yang namanya antara global. Ya. Jadi ada to X di sini nanti, to X sudutnya, to Y, dan to Z. Ya. X bar sendiri nanti akan diambil dalam arah longitudinal dari elemen bar ini. Jadi di elemen 1 ada, di arah not 1 ada, di arah not 2 juga ada. Oke. Nah, biasanya dalam sistem koordinat dalam penentuan matrik transformasi T aksen, ya, T bintang itu akan menghubungkan antara sistem koordinat global dengan sistem koordinat global lokal, ya. Nah, jadi di sini ada rumusnya D bar sama dengan, ya, D bar sama dengan T bintang, ini T bintang sebenarnya, dikali dengan D. Sebentar, saya ubah dulu, escape. Ya, saya lanjutkan. Jadi di sini ada sistem koordinat global dengan sistem koordinat lokal. Jadi rumusnya adalah D bar di sini dikali T bintang dikali D, ya. Nah, persamaan awal yang digunakan adalah D bar ini sama dengan D nilainya. Jadi untuk persamaan 3 dimensi yang 439 ini, kalau ditulis adalah jika ditulis searah 3 dimensi, maka dx bar dikali i, dy bar dikali j, dz bar dikali k, ya, sama dengan, ya, dx kalikan i ditambah dy dikali z ditambah dz dikali k.
Nah, perhatikan di sini nilainya. Jika ada tanda I, J, dan K terhadap bar, artinya ini adalah vektor satuan, ini vektor satuan dalam arah sumbu lokal berturut-turut pada arah sumbu lokal X bar, Y bar, dan J bar. Sedangkan I, J, dan K tanpa ada arah garis atau tanpa ada tanda barnya, maka ini adalah vektor satuan dalam arah sumbu global berturut-turut pada arah sumbu lokal di X, Y, dan Z. Oke. Lalu kalikan secara skalar dot produk dari persamaan yang ini, 439 dengan I bar. Ini kan? I bar ini akan menghasilkan persamaan dx bar ditambah 0 sama dengan dx I bar dikalikan I ditambah dy I bar dikalikan z ditambah dz I bar dikalikan k. Oke. Nah, sekarang kita harus mengutamakan apa definisi dari nilai I bar ini dikalikan I, maka nilainya adalah X2 min 1 per L, ini sama dengan dalam koordinat cos X sama dengan CX. Ya. Lalu kalau I bar dikalikan Z sama dengan Y2 dikurang Y, ya. Y2 dikurangkan Y1 per L sama dengan cos Y sama dengan CY. Ya. Lalu untuk I bar dikalikan K sama dengan Z2 min Z1 per L sama dengan cos Z sama dengan CZ. Nah, ini persamaan 4.1. Bentar ya. Ya, yang tidak bisa masuk ke YouTube, jadi nanti ini kan saya bagikan, jadi bisa kalian pelajari lagi. Oke, saya lanjut. I bar dikali K sama dengan Z2 min Z1 per L sama dengan cos Z sama dengan CZ. Jadi antara I, Z, dan K ini terhadap cos X, cos Y, dan cos Z, jadi sama dengan CX, CY, dan CZ. Nah, L sendiri adalah nilainya ini, L yang ini nilainya adalah X2 min X1 pangkat 2, ditambah Y2 min Y1 pangkat 2, ditambah Z2 min Z1 pangkat 2, dipangkatkan setengah. Ya. Lalu kita substitusikan harga-harga dari persamaan yang 4.41 ini ke persamaan 440. 440 ini yang persamaan yang ini, awal mula sekali. Oke, maka akan dihasilkanlah dx barnya, ya, d bar x1 dan d bar x2 sama dengan cx dikali dx pangkat 1 ditambah cy dikali dy pangkat 1 ditambah cz dikali dz pangkat 1. Lalu untuk dx2 di sini yang berubah hanya di x pangkatnya. Jadi cx-nya tetap, c-nya tetap, cz-nya tetap, dz-nya tetap. Nah, lalu bagaimana jika ini sampai pangkat ke-5? Ya. Pangkat ke-5 nanti kalian coba karena ini hanya saya berikan contoh dx1, dx2. Buat ini dalam sampai pangkat dx pangkat 5, ya. Oke. Secara umum dari persamaan ini matriknya kalau kita masukkan maka dx1 dan dx2 karena kan tadi ada 2 not. Nah, kalau misalnya saya buat sampai 5 not berarti nilai yang
D bar X1 dan DX bar 2 ini akan sampai DX bar 5. Nah, ini kan rumusnya yang dari persamaan 4.41. Nah, nanti kalian buat nih D bar X pangkat 5-nya nilai ini berapa. Kemudian kalau misalnya di dalam bentuk matrik bagaimana? Oke. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Yang untuk D bar X1 dan D bar X2, kita masukkan nilai yang tadi, nilai yang ini, hasil substitusi ini dalam bentuk matrik. Oke. Hasilnya adalah CX, CY, CZ, 0, 0, 0, kemudian 0, 0, 0, CX, CY, dan CZ. Nah, DX1, DY1, DZ1, ini DZ1, ini sebenarnya DZ, bukan DZ ini. Oh iya, ini benar. DZ1, DX2, kemudian DY2, dan DZ2. Ini hasil dari yang nilai DX-nya tadi dimasukkan. Nah, untuk nilai yang ini kita kenal dengan persamaan T bintang. Ya. Nah, setelah dapat dalam bentuk matrik, maka kita hitung matrik kekakuan dalam koordinat globalnya atau K besar bar. Jadi K-nya sama dengan T bintang pangkat T dikali K bar dikali T bintang. Ya. Nah, setelah itu kita dapat menurunkan matrik kekakuan dalam koordinat global. Jadi dirubah lagi dari yang tadinya berbentuk baris menjadi bentuk kolom. Jadi intinya adalah T bintang pangkat T ini adalah dari yang bentuk baris menjadi bentuk kolom, ya kan? Jadi K ini secara menjadi nilai T bintang menjadi baris kolom. Jadi hasilnya adalah nilai yang ini. Kemudian K ini sebagaimana kita ketahui adalah E per A kali bagi E dikali A dibagi L. Kemudian nilai ini juga sama, nilai dari K-nya, kabar ini, 1 min 1 min 1, 1, baru dikalikan nilai T yang bintangnya. Oke, nah itu rumusnya. Hasilnya adalah K secara umum, E dikali A per L, dalam kurung, ya. Oke, ini harus diperhatikan. CX kuadrat dikali CXCY, CXCZ, CY kuadrat dikali CYCZ, bukan dikali ini ya. Jadi ini bentuk matriknya, kemudian CZ pangkat 2, kemudian min CX kuadrat, min CXCY, min CXCZ, masukkan lagi min CXCY, min CY kuadrat, min CYCZ, kemudian min CXCZ, min CYCZ, min CZ kuadrat. Nah, secara umum ini akan simetris. Jadi kita tinggal masukkan saja nilai yang sama dengan nilai yang ini. Oke. Nah, kalau saya pakai garis biru ini, maka secara umum nilai K ini saya buat jadi K sama dengan min K bar, min K bar, min K bar, dan K. Oke. Nah, kemudian di mana nilai K yang ini dalam arti, ini sebenarnya adalah, nah, ini saya buat dulu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah min kabar. Kabar kan min kabar. Jadi min kabar ini rumusnya adalah E per A dibagi L
ya kan? Kemudian 1, min 1, min 1, 1. Oke. Kemudian nilainya masukkan yang CX, CY, CX, CY, CX, JZ, CX, CY, CY kuadrat. Jadi nilai yang ini, ya, karena simetris, maka dia yang nilainya maka jadi positif di sini. Oke. Nah, ini ada contoh, ya, ada contoh materinya dari 4 buah not, ya kan? 4 buah not harus kalian ketahui. Jadi ada truss 3 dimensi di mana terdiri dari 4 buah not dengan koordinat global dinyatakan dalam in dan 3 buah elemen. Oke. Lalu ada modulus elastisitas seluruh elemen sama, yaitu E 1,2 kali 10 pangkat 6 PSI. Kemudian masing-masing elemen mempunyai luas penampang, ya kan? Oke. Modulus elastisitas seluruh elemen sama, yaitu E sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 6 PSI. Masing-masing elemen mempunyai luas penampang A1 0,302 in pangkat 2, kemudian A2 0,729 in pangkat 2, A3 adalah 0,187 in pangkat 2. Nah, beban tunggal ini dikenakan 1000 lb pada not 1 dalam arah sumbu Z negatif. Kemudian not 2, 3, dan 4 ini oleh ball socket joint yang dapat bergerak pada arah X, Y, dan Z. Kemudian not 1 ada roller yang bergerak pada arah sumbu Y. Jadi gambarnya seperti ini. Saya jelaskan lagi. Ya, ini ada truss elemen 3 dimensi. Kemudian ada 4 not di sini, ya, 1, 2, 3, dan 4 di sini, ya kan? Koordinat globalnya dinyatakan dalam in, ya. Kemudian ada 3 buah elemen di sini. Modulus elastisitas untuk tiap posisi adalah sama E sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 6 PSI. Jadi di sini ada penampangnya nanti untuk A1, ya, di sini 0,302 in pangkat 2, kemudian A2 0,729 in, A3 di sini adalah 0,187 in. Nah, beban tunggalnya ini di not yang ini, not yang satu yang ini. Dia searah dengan sumbu Z di sini. Ya, ini beban tunggal. Nah, kalau not 2, 3, dan 4 ini disanggah oleh yang namanya ball socket joint, ya. Jadi ini akan bergerak, ball socket joint ini bisa bergerak searah di sumbu X, Y, dan Z di sini. Ya, jadi dia bisa bergerak 1, 2, 3 ini. Oke. Nah, kemudian di not 1 juga ini akan terdapat roller yang bisa bergerak ke arah sumbu Y. Jadi dia bisa, satu ini bisa bergerak menuju ke arah Y ini. Oke. Nah, di sini setiap not itu tergantung pada titiknya. Jadi ada arah X, Y, dan Z. Ya, ini koordinatnya. 7200 ini X, Y, Z-nya. Kemudian di 30, 36, 72 ini X, Y, Z-nya. Di 20, 36, dan 0 ini X, Y, Z-nya. Kemudian di 4, 00, 48 ini X, Y, Z-nya. Oke. Nah, yang perlu diingat adalah elemen 1 ini berbasis not 1 dan 2. Elemen 2 berbasis not 1 dan 3. Elemen 3 berbasis not 1 dan 4.
Jadi di sini kalian akan menentukan displacement nilai dari not 1 karena di not 1 ada 1000 lb-nya ya. Kemudian stres dari masing-masing elemennya. Nah, langkah pertama ya. Perhatikan dari yang nilai yang gambar ini. Oke. Langkah pertama adalah kalian menggunakan persamaan 4.42 untuk menentukan matrik kekakuan masing-masing elemen. Jadi K-nya ini sama dengan kabar min kabar dan K. K dalam bar. Lalu submatrikan untuk nilai E kali A per L, masukkan nilai yang tadi. Ya. Nah, karena di sini diketahui elemen 3, kan tadi saya sudah memberitahu per tiap elemen basis node-nya apa saja di sini ya. Nah, lalu elemen 3, tadi kan 1 dan 4. Masukkan dulu nilai koordinatnya 7200, kemudian 00 min 48. Nah, Cx-nya di sini karena berlaku 1 dan 4, maka X4 min X1 per L3. Ya. Nah, kemudian di sini X-nya diketahui adalah X di sini kan 0. Kemudian X di 01 72. Jadi 0 min 72 per L3. Lalu C-nya sama, Y4 min Y1 per L3. Kemudian Z4 min Z1 per L4. Nah, hasilnya ini dia. C-nya 0, CZ-nya min 48 per L3. Nah, untuk menghitung L3, ya panjang elemen 3, masukkan nilai X-nya. Ya kan? Maka 72 kuadrat plus 0 kuadrat min 48 kuadrat kan jadi plus kan? Nah, akalkan berapa dalam in-nya? Ya, ini tidak akan saya buat nilainya, kalian hitung sendiri nanti. Nah, kemudian untuk CX, CYZ, dan CZ-nya, kalian hitung dari nilai yang tadi. Di saya, hasil untuk CX-nya, ini kalian dengarkan, kalau bisa kalian catat, CX-nya adalah min 0,833, oke. CY-nya adalah 0, di CZ-nya adalah min 0,55. Samakan dengan perhitungan kalian dari nilai L3-nya tadi. Oke, lalu untuk submatrik ke K3 pangkat bar, ya, K bar pangkat 3, masukkan nilainya 0,69, 0, 0,48, 0, 0, 0, 0,46, 0, dan 0,32. Nah, untuk menghitung matrik kekakuan elemen 3, maka masukkanlah nilai yang tadi. Berapa nilainya? Tadi diketahui untuk nilai elastisitas adalah 1,2 nilai E, ya kan? E dikali A di sini, E, A per L, ya, L. Nah, di sini L yang dipakai, L ini adalah nilai yang L3 ini. Oke, jadi nilai E-nya masukkan, oke, nilai A-nya masukkan, karena di sini A3 tadi adalah nilainya 0,187 in, kemudian nilai E-nya tadi 1,2 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan nilai L pangkat 3 yang ini. Lalu dikalikan dengan K bar pangkat K3 bar min K3 bar min K3 bar dan K3. Oke. Nah, hasilnya di sini adalah 4 angka, ya, 4 angka, 2, kemudian nilai yang ini karena didapat dari not 1 dan 4, maka kalian tulis dulu XY-nya X1, Y1, DZ1, kemudian DX4, DY4, dan DZ4. Oke. Lanjut ke elemen 1. Elemen 1 tadi dibatasin oleh not 1 dan 2. Masukkan nilai koordinatnya di sini. Oke. Sama dengan perhitungan di atas. Nah, untuk nilai L1-nya di sini sama. L1-nya didapatkan 80,5 in. Ini beda ya, nilai perhitungan L3 dan L1.
Oke, nah ini L1-nya sudah saya berikan nilainya 80,5. Kemudian untuk nilai CX-nya sama, C-nya sama, gunakan tadi rumusnya, CZ-nya juga sama. Hasilnya adalah untuk CX min 0,89, CY sama dengan 0,45, CZ sama dengan 0. Ya. Lalu untuk submatriknya masukkan nilainya 0,79, min 0,40, 0, min 0,40, 0,20, 0, 0, 0, 0. Lalu masukkan nilai matrik elemen 1, karena di sini berlaku not 1 dan 2, masukkan nilai DX1, DY1, DZ1, DX2, DY2, dan DZ2. Oke. Lalu masukkan nilai E, A-nya, ya kan, per L-nya. L-nya ngambil yang ini. Oke, hasilnya adalah nilainya 4501,863 dikalikan nilai yang ini. Lanjut ke elemen 3. Elemen 2 di sini. Nah, elemen 2 sama secara umum rumusnya karena ini dibatasi oleh not 1 dan 3, kemudian L-nya perhitungannya sama, CX, CY, dan CZ-nya sama, submatriknya nanti berbeda di sini, ya, untuk K2 pangkat bar. Kemudian di sini ada nilai K-nya juga, E dikali A per L, kemudian digunakan nilai kekakuannya di 1 dan 2, 1 dan 3 di sini, sorry. Ini 1 dan 3, karena kan not 1 dan 3 tadi. Not 1 dan 3 di sini. Ini not 3 ya. Oke, saya nggak akan merubahnya. Jadi ini not 1 dan not 3. Jadi ini DX3, DY3, dan DZ3. Oke. Kemudian hasilnya nanti di sini didapatkan 8.100 terhadap di not 1 dan di not 3. Untuk penentuannya, syarat batasnya pada displacement-nya, ya, DY1 ini adalah 0. Tapi untuk DX2, DY2, DZ2 sama 0. DX2, DY2, DX3, DY3, DZ3 0, DX4, DY4, DZ4 0. Artinya nilai ini sama dengan 0. Ya kan? Yang tidak 0 hanya di DX1, DZ1. Ya. Sekali lagi, yang tidak 0 pada syarat batas adalah DX1 dan DZ1. Nah, untuk menyelesaikan penyelesaiannya, maka tidak perlu kalian tuliskan seluruh elemen matrik kekakuannya. Karena intinya adalah matrik kekakuan global berordo biasanya kan cukup besar. Bisa 12 kali 12. Jadi, ingat bahwa seluruh struktur terdiri dari 4 buah node dengan 3 derajat kebebasan di X, Y, dan Z, sehingga untuk keseluruhannya adalah 4 dikalikan 3, ya, kan, 4 buah node, 3 derajat kebebasan, 4 dikalikan 3 artinya ada 12 baris dan 12 kolom. Ya, jadi seperti itu. Nah, sebentar. Saya escape-kan lagi, saya lihat di sini. Saya dengar nih. Bentar ya. Oke, saya coba lihat lagi.
Ya, yang ini tadi. Jadi saya ingatkan lagi, yang tidak nol hanya di DX1 dan DZ1. Oke, nah ini matrik kekakuan global, ya. Jadi intinya nanti akan disusun seperti ini, DX1, DY1, DZ1. Jadi tidak perlu kalian tulis. Jadi tinggal mencoba mencernanya saja. Jika dia 4 not, kemudian ada 3 koordinat, maka yang digunakan adalah 4 dikali 3, artinya ada 12 baris dan 12 kolom di sini. Ya. Oke, jadi ini yang akan kalian lakukan. Nah, sekarang untuk elemen 1, K1-nya adalah masukkan nilai yang tadi, 4501,863, DX1, DZ1, karena tadi kan diketahui yang tidak nol adalah DX1 dan DZ1. Oke. Lalu K2 sama 8100, masukkan DX1, DZ1, K3 sama, masukkan nilainya 2594,22, DX1 dan DZ1. Ya. Nah, dari matrik kekakuan ini yang menyangkut not aktif adalah jumlah dari ketiga matrik. Jadi masukkan nilai jumlah ketiga matrik ini, hasilnya ini ya, K-nya. Lalu kalau dibulatkan, jadi dianggap ini 9.000, ini dianggap min 2450, ini sama min 2450, ini sama 44,30. Ya. Nah, rumus umum tadi, karena tadi diketahui hanya bergerak di arah not 1, maka F sama dengan K dikali D. Tadi nilai di F1 kan sudah diketahui kan, minus 1000. Nah, masukkan nilai K-nya, K-nya yang nilai ini. Oke, masukkan nilai D-nya, tadi saya bilang DX1 dan DZ1 yang tidak nol, ya. Oke, jadi hasilnya adalah DX1 ini, DZ1 nilainya ini. Oke? Ya. Nah, untuk stres pada masing-masing elemen, ini kita gunakan rumus ini. Tau sama dengan C bintang dikali D. Oke, C bintangnya ini rumusnya adalah E per L min 11 CS 00 00 CS ya. Untuk kasus 3 dimensi maka persamaannya diubah menjadi nilainya ini. Oke. Pakai rumus yang ini. Tau sama dengan E per L min CX min CY min CZ. Ini kan karena minus. Ini dalam positif CX CY CZ. Nilainya yang D-nya DY1, DXI, DYI, DZI, DXZ, DYZ, dan DZC. Oke. Elemen 1 masukkan nilainya. Tadi kan? Masukkan nilai yang E per L-nya, masukkan nilai CX-nya, masukkan nilai DX-nya tadi, DXI-nya. Jadi hasilnya jika dimasukkan 1,2 kali 10 pangkat 6 per L-nya 86,3, masukkan nilai CX-nya, CY-nya tadi, dikalikan dengan yang nilai DXI-nya, ya kan? DXI yang tadi tidak 0 dan DZI yang tadi tidak 0. Oke. Jadi hasilnya di sini adalah minus 2850 PSI. Kalau hitungan saya, ya. Saya ulangi lagi untuk TO pangkat 1 hasilnya adalah minus 2850 PSI. Oke, untuk elemen 2 adalah ini saya hitung 1440 PSI. Untuk elemen 3 adalah minus 945 PSI. Oke. Nah, ini saya cobakan kalian untuk mengerjakan tugas ini ya. Jadi tadi sudah ada satu tugas dan tugas yang kedua. Oke, tugas kedua ini kalian lihat di sini ada konstruksi atap yang terdiri dari truss ya. Dalam gambar di bawah ini jadi seluruhnya terbuat dari material yang sama, E-nya itu 210 GPa. Luas penampang melintang displacement-nya A sama dengan 10 pangkat min 3M pangkat 2. Lalu setiap pembebanan
akan ditentukan nilainya untuk yang ada beban. Jadi kalau misalnya di sini ada berapa not? Ada 6 not di sini. Berapa elemen? Nah, kalian bisa hitung sendiri elemennya ada berapa kan? Lalu di sini yang terjadi pembebanan di not 2, not 3, dan not 5. Ingat, yang terjadi pembebanan ada not 2, not 3, dan not 5. Oke? Nah, kemudian dari sini ya, kalian harus menghitung berapa pembebanan yang diberikan jika ditentukan nilai displacement not susunan tersebut. Oke? Ya. Nah, ingat yang harus diketahui, panjang batang untuk 3 dan 4, not 3 dan 4, ini 4 meter. Not 3 dan 4, 4 meter. Panjang batang 1 dan 6, ini 16 meter. Jadi semua simetris. Ya. Artinya di sini yang harus kalian cari adalah nilai dx2, dy2, ya. Kemudian dx3, ya. dy3, dx5, dy5, ya. Apakah sama nilainya atau beda? Karena pembebanan di situ ada 20 kN. Oke? Jadi cukup sampai di sini materi saya. Kemudian yang nggak bisa masuk, nanti kalian bisa saya kirimkan YouTube-nya. Untuk absen, silakan kawan yang bisa ini. Bentar, tadi. Ya, silakan difotokan. Ya, ke kawan kalian. Ini untuk absen. Saya beri waktu 5 menit. Oke, cukup. Jadi, ya, terima kasih. Cukup sampai di sini materi saya. Kita ketemu di minggu depan. Jadi sudah ada tugas kalian tadi. Nanti yang untuk itunya, silakan kalian lihat YouTube-nya. Oke, selamat pagi dan selamat mengerjakan 2 tugas itu.